cahaya di tengah medan perang. Renungan dari Surat Al-Anfal ayat 61 sampai 65. Pada suatu masa ketika langit Madinah diselimuti ketegangan dan kecemasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi bukan hanya perang fisik, tetapi juga ujian moral dan spiritual yang luar biasa. Musuh-musuh Islam datang silih berganti. Mereka menawarkan perdamaian, namun sesungguhnya tersembunyi di baliknya niat jahat dan tipu daya. Dalam situasi seperti ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan petunjuknya melalui wahyu. Cahaya dari langit itu menerangi langkah Nabi dan umatnya, menunjukkan jalan dengan hikmah dan keberanian yang hakiki. Dalam surat Al-Anfal ayat 61 hingga 65, kita menemukan mutiara bimbingan yang relevan tidak hanya dalam konteks perang, tetapi juga dalam menghadapi ujian kehidupan zaman ini. Makna perdamaian, hikmah dan kewaspadaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul alim." Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah engkau kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha menghafal. Ayat 61. Ayat ini adalah ajakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam untuk membuka diri terhadap perdamaian. Ini bukan bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang mengedepankan kasih sayang dan kemaslahatan. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, keadilan dalam damai lebih baik daripada kemenangan yang membawa kesombongan. Namun, ayat ini juga diiringi dengan kewaspadaan. Karena bisa jadi, perdamaian hanyalah kamuflase dari niat jahat. Maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, "Wa in yuridu an yakhda'uk, fa inna hasbakallahu huwa alladhi ayyaka binasrihi wa bil mu'minin." Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang telah menolongmu dengan pertolongannya dan dengan bantuan orang-orang mukmin. Surat Al-Anfal ayat 60, Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa kepercayaan kepada Allah adalah benteng paling kokoh yang mampu melindungi umat dari makar siapapun. Seorang mukmin tidak boleh terlalu polos, tetapi juga tidak boleh dipenuhi prasangka. Keteguhan dan tawakal harus berjalan beriringan. Persatuan hati, anugerah yang tidak bisa dibeli. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dia Allah yang mempersatukan hati mereka. Sekiranya engkau membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang mempersatukan mereka. Surat Al-Anfal ayat 63, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menulis, hati manusia bukan seperti benda yang bisa dibeli dan dipaksa bersatu. Hanya kekuatan iman dan cinta kepada Allah yang dapat membuat dada-dada itu luluh dalam satu perjuangan. Dalam sejarah, kaum Aus dan Khazraj berselisih ratusan tahun. Namun setelah datangnya Islam, mereka menjadi saudara seiman yang bersatu. Inilah mukjizat sosial Islam, mengubah permusuhan menjadi ukhuwah. Imam Syafi'i menegaskan, persaudaraan karena iman lebih kokoh daripada persaudaraan karena darah. Karena persatuan atas dasar iman memiliki tujuan yang sama, mencari ridha Allah dan memperjuangkan kebenaran. Keteguhan dan ketergantungan pada Allah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Surat Al-Anfal ayat ini adalah pelukan langit bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Tidak semua orang akan mendukung. Tidak semua akan percaya. Namun Allah lah yang cukup. Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, tidak ada kekuatan yang lebih sempurna selain kepercayaan bahwa Allah cukup bagi kita. Semangat juang yang sabar dan cerdas. Ya ayyuhan nabiyyu, harridil mu'minina 'alal qital. In yakum minkum 20 sabirun, yaghlibu 200. Wa in yakum minkum 100, yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang.
Jika dari kalian ada 20 orang yang sabar, mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika dari kalian ada 100 orang, mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka adalah kaum yang tidak memahami. Surat Al-Anfal ayat 65. Ayat ini menjelaskan kekuatan bukan pada jumlah, tetapi pada kesabaran, pemahaman, dan keyakinan. Tariq Ramadan menulis, kemenangan bukan hasil dari dominasi angka, tapi dari hati yang yakin dan pikiran yang sadar akan tujuan hidup. Dalam konteks modern, ini berarti kita harus membina generasi mukmin yang tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga kokoh hatinya dan cerdas pikirannya. Penutup, ayat-ayat ini bukan sekadar pedoman peperangan, melainkan pelita kehidupan. Kita diajarkan untuk bijak menerima perdamaian, tanpa kehilangan kewaspadaan, bertawakal kepada Allah, bahkan saat semua terlihat tidak pasti. Menghargai persatuan sebagai anugerah ilahi yang tak ternilai. Membangun kekuatan batin melalui kesabaran, pemahaman, dan keyakinan yang dalam. Dalam dunia yang penuh tipu daya dan persaingan ini, marilah kita kembali bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemenangan bukan di tangan yang kuat, tetapi di hati yang taat dan sabar. Wahai Allah, satukanlah hati kami sebagaimana Engkau satukan hati para sahabat Nabi. Berilah kami kekuatan sebagaimana Engkau kuatkan kaum mukmin di medan perang. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar, tangguh, dan bertawakal hanya kepadamu. Kuatkanlah ukhuwah di antara kami, dan jauhkanlah tipu daya musuh-musuhmu dari kehidupan kami. Amin, ya Rabbal Alamin.